Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk setiap kemurahan yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kita. Sungguh hanya karena kemurahan Tuhan kita boleh hidup hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun. Sungguh hanya karena kemurahan-Mu kami hidup. Sebab itu biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Dan mulut kami penuh dengan pujian pengagungan kepadamu. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahmu memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, amin, haleluya, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali mari katakan kemurahan-Mu.
amin, amin, amin. Bapa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu lebih dari itu. Kemurahan-Mu lebih dari itu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kau nyatakan dalam hidup kami, tiada habis-habisnya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Kami sembah Kau, kami puji nama-Mu, Yesus hanya karena kemurahan-Mu kami hidup hari ini, yang terus Engkau nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami mau berkata, Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Selalu baik, selamanya Kau baik, tiada yang seperti-Mu,
tiada yang lain, hanya Engkau. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami puji, kami muliakan Engkau selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory bagi-Mu. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Hanya kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami berserah. Aman di dalam-Mu, aman di dalam-Mu, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Habis-habisnya rahmat selalu baru setiap pagi. Kau nyatakan bagi kami, Kau jagai kami seperti biji mata-Mu. Kau pelihara kami dengan kasih sayang-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Sebab hanya Kau yang layak dipuji, disembah. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan dan Selamat dalam hidup. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Hanya kepadamu hati kami berserah. Hanya kepadamu hati kami percaya. Dan kami mau menikmati penggenapan janji-janji-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami puji, kami muliakan nama-Mu. Kami anugerah Engkau, kami muliakan nama-Mu. Yesus.
namamu, mulialah namamu. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya Engkau satu-satunya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Sebab Engkau sumber segala yang kami perlukan. Pujilah namamu, pujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Amin, amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya hanya Engkau, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber
Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Pujian ini menjadi pengakuan kami kepadamu. Hanya Engkaulah satu-satunya Bapa yang setia. Hanya Engkaulah satu-satunya sumber segala yang kami perlu. Engkau sumber kekuatan dalam kelemahan kami. Engkau sumber pertolongan dalam setiap pergumulan kami. Engkau sumber segala berkat bagi kami. Engkau sumber kesembuhan bagi kami. Dan kami percaya Engkau tidak pernah terlambat menyatakan kesetiaan-Mu bagi kami. Menolong kami di dalam setiap pergumulan kami. Sebab Engkau setia. Engkau tidak pernah ingkar janji. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Sebab itu pagi hari ini kami mau hati kami diisi lagi dengan firman. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Coach Simon atau Caping, duet berdua. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita bersyukur hari ini kita bisa bangun bersama-sama dan duduk untuk di Karambio ini. Sebetulnya hari ini tugasnya istri saya, tapi ada firman Tuhan katakan kalau orang minta tolong kita harus tolong kalau kita mampu, apalagi yang minta tolong adalah tulang rusuk. Jadi bertolong-tolonglah. Jadi saya bilang puji Tuhan lah, kita masih bisa saling tolong berduaan. Hari ini kita sampai ke bilangan 17, ya kan? Ayat 1 sampai 13. Sini menceritakan bagaimana tongkat Harun bisa berbunga, ya. Saya bacakan ayat 1 sampai 13. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk tiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikan pemberian suku demi suku seluruh 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tulis nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Ayat 4, kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu dalam kemah pertemuan dan di hadap tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih tongkatnya itu, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan kepada kamu, sehingga tidak usah kau dengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesok harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka
tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuah buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan, kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati. Nah, sampai di sini dulu atau saya habiskan dulu. Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah diperbuatnya. Tapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscaya ia akan mati. Haruslah kami habis binasa. Jadi di sini saya baca-baca dan agak ada ajaibnya. Ajaibnya kenapa tongkat yang sudah tidak bertunar dan bertumbuh karena tidak ada akarnya lagi, tapi itu di hadapan Tuhan, ya kan, Tuhan bisa berbuat apapun, ya kan. Nah, kita tahu, ya kan, kemarin Pak Ramli juga udah jelaskan bahwa, ya kan, Tuhan itu udah nggak tahan lihat orang-orang pemberontak, ya kan. Di ayat 16 kita tahu itu pemberontakan di Korah, Datan dan Abiram, ya. Jadi sebetulnya apa yang Tuhan mau nyatakan Tuhan bisa. Tapi mereka nih memang bahasa Israel ini terkenal tegar tengkuk dan bersungut-sungut, ya. Nah, kita juga adalah Israel rohani, suka sekali bersungut-sungut, ya kan, tegar tengkuk juga, dan kita tidak bisa mengikuti apa yang Tuhan mau. Selalu Tuhan mau mengikut apa yang kita mau. Ini yang terbalik. Tapi di sini, ya kan, Tuhan mau apa? Buktikan bahwa orang yang Dia pilih, ya kan, itu ada orang yang sesungguhnya yang bisa. Tetapi kita manusia ini sukanya merasa kita yang lebih hebat dari orang yang Tuhan pilih, ya kan. Nah, jadi ketiga orang ini, ya kan, Korah dan teman-teman ini melihat yang Tuhan pilih ini bukan, tak bisa itu, ya kan, harusnya kami. Nah, jadi akhirnya apa yang terjadi kita tahu, ya kan, mereka dimakan, ya, dengan bumi, ya. Begitu Tuhan murka, ya, itu banyak yang terjadi, hal-hal yang tadi kita ingin, nah, terkubur semua. Dan di sini saya melihat, ya kan, Tuhan buktikan, ya, dikatakan di sini apa yang Dia pilih itu dengan tandanya itu tongkatnya akan berbunga, ya kan. Jadi setelah itu, ya, apa yang terjadi, ya, Tuhan ingin semua kita, ya kan, kita harus mulai menyadari bahwa sesungguhnya apa yang Tuhan, ya, pilih itu yang benar. Jadi kita harus mulai taat. Jadi di sini saya melihat, ya kan,
Nah, setelah melihat tongkat Harun sudah berbunga, ya kan, dan sembilan nggak salah, berbuah badam. 8. Ketika Musa keesoharinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dan mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuah badam. Jadi disinilah kita harus selalu, ya saya juga semakin hari meskipun ada sesuatu yang berbeda ya, ketika sebelumnya dan sekarang saya rasa juga saya ada berbeda dari kalau kadang-kadang bisa apa lambat berpikir, lupa dan sebagainya. Maka itu mungkin isi saya yang sudah belajar, ya kan. Ya saya taat lah karena saya tahu, ya kan, memang perlu banyak belajar, ya, banyak membaca. Saya yakin, ya kan, Tuhan pasti pulihkan. Dan di sini buah badam ini ada dua, ada yang pahit, ada yang manis. Kalau yang pahit itu terkenal karena minyaknya, yang manis itu untuk cuci mulut ya. Kalau saya baca di kamus. Jadi di sini ya Allah itu bisa mendemonstrasikan ya bahwa sesungguhnya apa yang Dia mau janganlah. Nah, jadi saya juga belajar kita jangan bersungut-sungut, ya kan. Nah, selalu merasa benar, jangan. Yang kedua, tunduk dan taat pada otoritas. Nah, di sini saya lihat kita di Pelita semuanya baik-baik, ya kan. Nah, kita selalu mau tunduk dan taat, ya kan, pada otoritas siapapun pemimpinnya. Kalau sudah ditunjuk, kita harus hormat, kita hargai, kita bantu, ya. Itu yang saya rasakan di Pelita. Yang ketiga juga kita jangan selalu, ya kan, berasumsi yang bukan-bukan. Ya, banyak hal-hal kadang-kadang kekeliruan terjadi dan sehingga perpecahan terjadi karena apa? Asumsi. Jadi di sini jangan sampai pekerjaan Tuhan maupun hidup kita sehari-hari yang kita tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, saya minta istri saya untuk menambah, ya mungkin ada tambahan karena saya percaya, ya kan, eh, meskipun ada kekurangan tapi Tuhan selalu menyertai kita. Silakan istri. Ya, selamat pagi semuanya. Thank you buat suamiku. Saya juga mau banyak belajar. Yang saya dapat di firman Tuhan pagi ini, tongkat Harun yang berbunga ini menceritakan tentang kepemimpinan yang di ayat yang kelima, dan orang yang kupilih. Berarti kita sebagai umat Tuhan yang dipilih Tuhan itu, yang diberi Tuhan tongkat kepemimpinan itu untuk mengeluarkan bunga. Nah, itu sesuatu yang mustahil, tapi Tuhan itu memang menentukan kita sebagai umat-umat yang dipilih itu harus mengeluarkan bunga. Nah, dari bunga ini, bunga badam ini saya baca-baca di Google, dia menghasilkan, dia berbunga itu tidak ditentukan dengan keadaan musim, tetapi di segala musim dia mengeluarkan sehingga dilihat orang itu manis, baik, dan dinikmati, bisa mengeluarkan minyak dan buah yang manis. Nah, begitulah gambaran kehidupan kita sebagai kepemimpinan ya. Nah, kita itu harus mengeluarkan keharuman, mengeluarkan perkataan yang manis seperti firman buah badam ini ya. Nah, saya berapa hari yang lalu berbicara, ngobrol-ngobrol dengan anak saya yang besar. Saya bilang, anakmu itu dibawalah ke rumah Tuhan, sering-sering
diajarlah untuk datang kepada Tuhan. Kalau di Jambi kemarin kan udah mulai-mulai mau melayani, lalu dia bilang sepertinya katanya dia berpendapat bahwa kalau orang yang mau datang kepada Tuhan tuh melihat dengan keadaan kita, perbuatan kita, dia bilang gitu ya. Itu betul saya bilang kan, tapi dan kenyataan memang dari karyawan dia ada beberapa orang, 3 orang yang sudah mengikut Tuhan melalui hidupnya, melihat keadaan hidup dia melayani menjadi pemimpin. Nah, jadi tapi saya bilang kalau untuk anak-anak memang dia boleh melihat keadaan orang tuanya bagaimana dia mendidik anaknya, tapi itu harus kita arahkan datang kepada Tuhan tetap. Tidak bisa anak mau melihat sendiri dia bisa datang. Kita harus sebagai orang tua untuk bawa dia datang kepada Tuhan. Nah, jadi saya boleh melihat belajar dari kepemimpinan sesuatu hal yang baik yang kita keluarkan kepada orang-orang bawahan kita ya. Nah, kenapa Tuhan pilih orang Lewi? Kita tahu Tuhan pilih itu untuk menjadi pelayan Tuhan di rumah Tuhan. Nah, kita juga dipilih oleh Tuhan untuk melayani dimanapun berada, di pelayanan di dalam gereja, di dalam perusahaan, untuk mengeluarkan sesuatu menjadi saksi, membuat orang lain boleh melihat Kristus di dalamnya ya, bukan hanya pemberontakan bersungut-sungut seperti keadaan bangsa Israel ya, sehingga Tuhan murka memberontak kepada Harun dan Musa. Nah, kalau kita udah dipercayakan oleh Tuhan, kita mau menghasilkan sesuatu yang baik sehingga kita boleh melihat ada orang-orang yang datang kepada Kristus. Sampai saya juga heran, saya juga rasanya Tuhan, kenapa saya sudah lama mengiring Tuhan, tapi untuk mendapat jiwa itu rasanya sangat sulit ya. Tapi saya lihat belajar ketika kita mempunyai karakter Kristus yang baik, yang manis dilihat orang, sehingga orang itu mau datang kepada Tuhan. Nah, itulah pagi hari ini firman Tuhan yang saya dapat. Oke, terima kasih untuk Ko Simon dan Ciaping buat sharing pagi hari ini. Dan tidak ada dua hal yang kita bisa terima dari apa yang disampaikan oleh Ko Simon dan Ciaping. Yang pertama, saya setuju dengan apa yang tadi Ko Simon sampaikan. Hati-hati dengan asumsi. Kenapa sih bangsa Israel ini bersungut-sungut? Ya, selain karena mereka itu tegar tengkuk, keras kepala memang, tapi persungutan mereka, pemberontakan mereka itu kan memang didasari asumsi. Ini selama ini mereka berpikir, ah masa sih Musa itu yang hanya ketemu dengan Tuhan, terus kok Musa yang nunjuk Harun, jangan-jangan KKN itu, kan abang adik. Nah, akhirnya Tuhan nyatakan, ya sudah kalau gitu, lakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan, yaitu setiap kepala suku mengumpulkan tongkat. Dan Tuhan ngomong, tongkat siapa yang bertunas dan berbunga, itulah orang yang kupilih. Sehingga orang Israel ya benar-benar akhirnya melihat bahwa memang Tuhan yang memilih Harun. Makanya sekali lagi, jangan terbiasa memakai asumsi. Seperti di Camp Pria kita diajar, pola pikir kita itu harus meningkat dari asumsi kepada kebenaran, dan dari kebenaran kepada hikmat. Jadi jangan lagi kita menggunakan asumsi, karena asumsi itu 95% itu salah dan jahat. Karena itu juga menjadi celah untuk timbul persungutan salah satunya. Nah, jadi itu hal yang pertama. Yang kedua yang seperti Capin tadi katakan, ini kan satu hal yang benar-benar nggak masuk di akal. Itu tongkat, bukan pohon. Artinya yang namanya tongkat itu kan memang dari pohon awalnya, tapi kan pasti sudah dipotong, sudah diolah, sudah menjadi benda mati sesungguhnya. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Nah, artinya seperti apa yang Ibu Simon tadi katakan, setiap kita juga adalah orang yang dipilih Tuhan. Dan percayalah sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang eh, mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah. Jadi kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Tujuannya apa? Supaya hidup kita ini jadi berkat. Seperti Capi tadi juga sampaikan bahwa bunga badam itu adalah bunga yang tidak pernah mengenal musim, dan buahnya itu dapat dinikmati. Bahkan seperti yang Simon tadi sampaikan, ada banyak kegunaannya. Bisa untuk manisan, pencuci mulut, bahkan bisa diambil buah apa minyaknya. Nah, jadi dua hal ini yang Tuhan mau ingatkan kepada kita. Yang pertama, jangan menggunakan asumsi dalam hidup ini. Tidak timbul persungutan, timbul pertengkaran. Baik itu mulai suami istri, orang tua anak, rekan bisnis, tetangga, semua jangan pakai asumsi. Karena itu nanti akan menimbulkan kekacauan. Nah, yang kedua, sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, percayalah hidup kita akan mengalami hal-hal ajaib dari Tuhan. Kita akan mengalami seperti apa yang Paulus katakan, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran kami, semua Tuhan sediakan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini jadi berkat, dapat dinikmati oleh orang lain, dilihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jadi pagi hari ini dari perikop tongkat Harun yang berbunga, dua hal ini yang mau kita belajar dan kita praktekkan dalam hidup kita. Oke, terima kasih untuk Ko Simon Ciape. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain ada mau tambahkan sesuatu apa yang didapat dari kisah ini, pembelajaran apa yang dapat kita pelajari. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Ko Johan untuk pimpin doa dan nanti akan ditutup oleh Ko Simon. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu. Sepanjang pagi ini kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat, Tuhan. Kami percaya itu semua karena karya besar-Mu saja dalam hidup kami, Tuhan. Sungguh kami butuh Engkau, Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya. Tanpa Engkau kami bukan apa-apa, Tuhan. Berikan kami, Tuhan, hati yang mengasihi-Mu lebih lagi, Tuhan. Tambahkan kapasitas hidup kami menjadi lebih baik lagi dalam firman-Mu, Tuhan. Dan ajarin kami untuk selalu rendah hati, taat akan firman-Mu, taat akan otoritas yang Kau sudah berikan bagi hidup kami, ya Bapa. Pimpin setiap pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hati kami, Tuhan, biarlah sesuai dengan firman-Mu, ya Bapa. Terima kasih, ya Bapa. Berdoa untuk Pak Simon, ya Bapa. Engkau biarlah kesehatannya semakin hari semakin baik, Tuhan. Setiap organ-organ tubuh, sel-sel tubuh, biarlah Engkau sehat adanya, Tuhan. Kau perbarui yang tidak baik, Tuhan. Kau perbaruin terus sel-sel dan organ tubuhnya, sehingga semakin hari semakin sehat. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan, ya Bapa. Berkati juga Ciaping, Tuhan, anak-anaknya, cucu menantunya Engkau berkati. Kau lindungi sertain dimanapun berada, ya Bapa. Menjadi berkat dimanapun berada, ya Bapa. Berkati terus usahanya, ya Bapa. Pingin hati, doa, mimpi, kerinduan terus Engkau berkati, ya Bapa. Berdoa untuk kami semua, ya Bapa. Ya, tetap firman Tuhan tetap menguasai kehidupan kami sepanjang hari ini, ya Bapa. Dan kami berdoa juga untuk bangsa negara kami Indonesia ini, ya Bapa. Biar Indonesia ini menjadi kebanggaan bagi Engkau, ya Bapa. Engkau berkenan atas bangsa Indonesia ini, ya Bapa. Kau berkati terus para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, segenap aparatur negara, Tuhan, TNI dan Polri, biarlah bersatu hati untuk memajukan bangsa Indonesia ini dan memiliki roh takut akan Tuhan. Biarlah Injil keselamatan firman Tuhan tersebar di seluruh bangsa Indonesia ini, Tuhan. Pakai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan untuk semakin hari bergerak untuk menyebarkan Injil keselamatan-Mu, Tuhan. Sehingga banyak lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, ya Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu, atas pertolongan-Mu. Kami tahu pagi ini oleh kemurahan-Mu kami boleh masih berkumpul bersama-sama membahas dan berbicara tentang kebenaran-Mu, Tuhan. Kami tahu inilah menjadi kekuatan hidup kami karena ada Tuhan yang selalu menolong. Kami serahkan sepanjang hari ini, Tuhan, kegiatan, aktivitas kami semua. Biarlah apa yang menjadi beban-beban yang kami harus pikul, tapi kami percaya, Tuhan, kami tidak sendirian karena ada Tuhan yang selalu bersama kami. Karena kami tahu semua beban itu, Tuhan, kami belum tahu apa yang harus kami alami. Tetapi kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Kristus, itu tidak ada yang mustahil. Semuanya Tuhan dapat membawa kami untuk menemukan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Pagi ini yang indah ini kami boleh masih bersekutu dengan Engkau. Dan akhirnya kami mau terima juga berkat-Mu Tuhan. Berkat sejahtera, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan selalu memimpin kami. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menikmati segala yang kami harapkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.